Nah, ini teman-teman kualitas videonya aku pakai di front camera. Kalau di front kameranya itu kualitas videonya udah bagus, jadi 12 megapiksel. Udah di rumah, jadi waktunya untuk unboxing my new iPhone. Nah, aku sendiri teman-teman sebenarnya beli HP ini dengan tujuan yang sangat khusus banget, yaitu sebenarnya digunakan untuk ngevlog. Jadi HP ini bukan bakal jadi HP ku sehari-hari karena aku masih bahagia dengan iPhone R aku. Jadi HP ini memang cuman bakal nongkrong di rumah dan digunakan hanya untuk kalau aku bikin video. Si bro itu juga sebenarnya nggak setuju banget kenapa beli HP mahal-mahal tapi nggak dipakai. We'll see ya teman-teman, karena aku belum unboxing, jadi aku belum dapat feelingnya gitu. Kalau aku sih ide awalnya sebenarnya memang jujur untuk ke vlog. Dan ternyata minggu lalu itu mereka launching. Jadi namanya itu iPhone 13. Jadi ada 4 jenis gitu ya. iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro, dan iPhone 13 Pro Max. Dan aku sendiri buyingnya yang gede, yang maksimumnya teman-teman, si Pro Max sendiri. Ini sumpah gede banget. Udah kayak megang buku gitu loh, atau megang Kindle. Untuk warnanya sendiri aku ngambilnya yang hitam, yang graphite, iPhone Pro Max. Jadi ada silknya gitu. Should we open? Let's do this. Oops, itu ada si Ruffles. There we go. Woo! Okay, let's open. And tada! Oh, emang nempel. Pantesan agak susah dibukanya. Oke, nah ini kita angkat. Ini HP-nya nih teman-teman. Alright, gede banget. Kalau dipegang kayak gini nih. Nah, terus di sininya ini di boxnya itu biasa ya, simple banget. Kalau iPhone kan aku paling sukanya sih karena simple. Nah, ini chargernya. Jadi ada chargernya. Terus ini gitu doang ya. Ini ada, oke. Ini buat masukin SIM card kayaknya kan ya, seperti biasa. Nah, terus apa lagi? Udah. Oh, ada stikernya. Kasih stiker juga. Ini besar banget ya. Taruh di handphonenya. Bodo amat ya. Tempel di mana aja mau ditempel. Udah kayaknya gitu doang ya, simple banget. Mari kita buka. Masih mulus banget. Ini sekali pencet sekali pegang udah deh langsung banyak fingerprint kayak gitu. Nah, ini matte gitu teman-teman belakangnya. Ini agak-agak licin gimana gitu ya. Dan kameranya ini gede juga loh. Coba liatin deh. Nah, kalau nggak salah yang 12 Pro Max itu kameranya agak kecil. Nah, kalau yang ini lebih besar karena emang katanya sih upgrade-nya banyaknya di kameranya ya, kualitas kameranya. Nah, aku suka sih warnanya kayak klasik gitu, elegan ya, cuman besar. Bayangin nggak sih dia taruh di saku. Mari kita hidupkan teman-teman. Bodoh. Bodoh banget. Ini maksudnya buat yang silent atau enggak gitu. Kalau ngidupinnya sih ya tetep begini bukan sih? Hold on. Oh ya bener. Nah, jadi kita pilih bahasa Inggris, negara Kanada. Yes. Setup manually. Ini lagi update semuanya.
Ini bener-bener apps yang ada di HP aku yang aku pakai buat recording itu semuanya ke transfer di sini. Dan ini lagi diupdate semuanya. Baru pertama kali makainya kan teman-teman, aku ngerasain banget masalahnya lebih ke kayak Nini megangnya. Aduh. Kita cobain kameranya yuk teman-teman, karena memang kan katanya unggulnya di kameranya. Yang ngebedainnya dari yang sebelumnya, dia ada photographic style gitu nih si HP-nya. Yuk, choose style. Oke, let's use standard. Nah, ini kalau mau zoomingnya tinggal pegang di tengah kan. Terus kita zooming deh sampai 3 kali. Buset tuh, ketahuan tuh debu di debu di iMac-nya si bro, kelihatan banget. Ada pilihan, oh ini nih yang katanya agak beda, itu cinematic video. Nah, kalau yang videonya ini contoh cinematic videonya. Jadi kalau teman-teman bisa lihat, fokusnya itu bisa diganti-ganti. Jadi aku tinggal touch screen-nya. Kalau teman-teman lihat itu nanti fokusnya ke bro, terus ntar ganti ke latar belakangnya, balik lagi ke bro. Nah, ini pun recordingnya pakai kamera depan teman-teman. Dan sebenarnya ruangan kami ini kalau pakai HP yang lain itu bakal gelap banget. Keunggulan lainnya, kalau dalam kondisi yang low light gitu, dia mengumpulkan cahaya lebih banyak. Kalau pendapat aku nih ya, baru 1 menit pakai, aku yang suka itu mungkin karena screen-nya besar gitu. Jadi kayak gimana ya, lebih beda aja feelingnya. Kalau aku pegang begini, mau di scroll tuh nggak nyampe tangannya. Aku kendalanya masih di situ sih, mungkin karena tangannya belum terbiasa aja kali ya. Nah, ini teman-teman kualitas videonya aku pakai di front camera. Kualitas videonya itu udah bagus, 12 megapiksel. Jadi jauh lebih bagus daripada iPhone 10R aku, dan memang kelihatan banget loh bedanya. Jadi dia juga nangkap cahayanya lebih banyak gitu. Jadi teman-teman bisa lihat hasilnya, ya kan? Makanya kenapa aku beli ini teman-teman, karena kan aku juga kadang kalau syuting itu aku lebih suka pakai front camera karena aku bisa lihat diri aku sendiri. Untuk fiturnya sendiri aku masih belum bisa nyobain banyak, karena ini kan aku pengen cuman ini ya unboxing terus kasih lihat yang paling basicnya banget. Yang pasti I'm happy banget jadi bisa punya kamera baru buat syuting. Jadi memang dibeli untuk syuting, be nice. Jadi ini nanti bakal jadikan main camera untuk misalnya kita nanti undang teman-teman buat makan di rumah, atau misalnya kita doing traveling vlog dan apapun itu, kita bakal lebih rely ke yang ini. Dan ini itu aku beli harganya sekitar, kan sebenarnya teman-teman bisa lihat di apple.com sendiri kan ya. Ini kita belinya yang kapasitasnya 256 gigabyte. 256 gigabyte. Kemarin itu harganya sekitar 1.600 Canadian dollar, terus ditambah pajaknya ya. Jadi kayaknya pajaknya itu sekitar berapa jutaan gitu. Jadi kalau nggak salah sih aku bayarnya kurang lebih 1.900 dolar. So far aku belum bisa bilang worth it apa enggak ngeluarin uang segitu banyak. Tapi sih kalau ngeliat dari kualitas kameranya dan memang tujuan belinya juga buat lebih ke pada video dan kamera, kemungkinan besar bakal puas. Yang pastinya teman-teman aku beli ini juga memang karena aku nge-YouTube. Jadi kalau misalnya di sini kalau kamu nge-YouTube, biaya apapun yang kamu keluarkan untuk memproduksi video kamu itu bisa kamu file text. Jadi kamu bisa nanti kalau misalnya tahun depan kita mau file text, aku bakal masukin ini sebagai biaya video dan kemungkinan besar semuanya akan dibayar oleh teks. Jadi bisa dibilang ini hadiah dari channel Binai untukku. Karena ini sebenarnya asetnya Binai untuk bikin video teman-teman. Oke, that's it teman-teman. Thank you so much for watching. I'm happy, so happy banget. Jadi baru pertama kali seumur hidup aku bener-bener beli sesuatu yang pre-order. Itu juga memang karena memang aku pengen kayak mengupdate sendiri sih kualitas dari video Binai sendiri. I wish you have a good day teman-teman, dan see you in the next video. Bye-bye!